Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga Anda bersama keluarga dimanapun teman-teman berada itu baik-baik saja. Dan sebelum saya memulai konten saya berterima kasih untuk Sinar Cemerlang yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan. Dan ini produk untuk berbagai macam, cuci piring, cuci lantai, cuci mobil, motor, ada beraneka aroma juga ya untuk parfum, cuci pakaian, ya bagus sekali, terutama buat ibu-ibu dimanapun Anda berada, silakan coba dengan Sinar Cemerlang. Oke, kabar yang berhembus akhir-akhir ini bahwa PSSI juga termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir akan mendatangkan beberapa pemain, ya. Terutama bagaimana kita kekurangan striker. Itu para netizen penggemar sepak bola Indonesia terus membanjiri di kolom komentar Bung Ropan, ya, di channel saya untuk menanyakan ini, kepastian ini bagaimana. Saya memang sejauh ini belum berani untuk bisa mengangkat siapa pemain yang pasti datang untuk menyusul, karena sebelum ini kan sudah ada Ragnar, Tom Hai, Nathan sudah semua diambil sumpah. Ya, pada Desember lalu juga Jai Ises sudah diambil sumpah, sehingga kita semakin kuat. Dan buktinya dalam 2 pertandingan terakhir di lanjutan kualifikasi atau pra-Piala Dunia Grup F Zona Asia, kita menang melawan musuh bebuyutan kita, The Golden Star Warriors, Vietnam, 1-0 di GBK dan 3-0 di Maidin di kota Hanoi. Sehingga kita punya peluang untuk bisa mendampingi Irak lolos ke putaran ketiga dan menciptakan sejarah tentunya di depan mata bagi tim asuhan STY, ya, tiket menuju Amerika, dan memungkinkan itu. Ya, dalam sepak bola segala sesuatu dapat diraih ketika kita sudah berada di putaran ketiga. Namun masih ada perjuangan lagi, karena ke depan ada 2 pertandingan melawan Irak dan melawan Filipina, tapi semua berlangsung di GBK. Nah, siapa pemain-pemain lain tambahan? Ya, sudah beredar ini akan banyak untuk diambil. Ya, paling tidak 2-3 pemain lagi tambahan. Nah, saya sebenarnya sudah coba untuk menghubungi Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, untuk menanyakan ini, ya. Apakah ada penambahan terutama di posisi nomor 9 striker yang dirasa masih kurang, walaupun kemarin kelihatan masuknya atau keberadaan Ragnar Oratmangun itu sangat terasa. Tidak ada pengaruh sama sekali ketika Rafael Struijk tidak bermain, tapi Ragnar, dan akhirnya dia mengawali debut internasional bersama dengan tim nasional kita dengan mencetak gol. Ini gol pertama juga bagi Ragnar, luar biasa, bahkan gol kedua. Menurut saya ini sangat fantastis. Keberanian dia untuk penetrasi ke dalam kotak penalti Vietnam, melewati 3-4 pemain di sana, dan menaklukkan Philip Nguyen. Nah, tapi kita butuh pemain depan. Ya. Muncullah nama-nama yang sudah banyak Valencian tahu. Ya. Oli Romani, ini pemain muda kita yang lahir pada 20 Juni tahun 2000. Sekarang bermain di FC Utrecht, memang di Liga atas di Eredivisie. Nah, apakah dia akan didatangkan? Nah, itu kan banyak yang sudah rumor itu berhembus, ya. Tapi saya juga sudah tanya ke Pak Erick, apakah OTW oleh untuk next? Tapi Pak Ketua Umum sudah langsung menjawab. Ketika ini saya tanya sebelum pertandingan pertama kita melawan Vietnam tanggal 21 Maret yang lalu, ya. Ketika iseng-iseng saja, dan Pak Ketua bilang, belum bro, ini belum ada deal-deal yang terjadi di antara Ole dan juga dengan PSSI atau dengan Pak Erick. Kalau soal untuk ada pertemuan lewat ada voice call di sana dan sudah berbicara itu oke, sudah ada, sudah berlangsung. Dan ini juga kan diakui oleh Romani dalam tayangan tanggal 26 kemarin, ya, dalam sebuah podcast dia sudah mengatakan bahwa sudah dihubungi, sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum, ya, PSSI Pak Erick, ya, tapi kan dia masih mempertimbangkan ya, belum ada kata sepakat bahwa dia oke, sudah ada penawaran dengan PSSI apakah mungkin bisa bergabung, karena dia kan punya garis keturunan juga dari neneknya yang mungkin orang Sumatera, ya, dari Medan sana. Tapi ini belum ada kepastian dari Ole. Ya, mungkin saja dia tertarik, tapi tentunya harus ada dihitung-hitung. Yang kata Pak Ketua kan ada keseriusan dulu gimana? Keseriusan dari pemain itu sendiri, niat baiknya, dan juga dari PSSI tentunya, ya. Karena bagi Pak Erick, siapapun pemain yang ingin membela Indonesia merah putih, punya garis keturunan yang paling utama, itu bisa berhak untuk bisa memperkuat. Tinggal tergantung bagaimana sekarang kebutuhan dari Sintayong. Rekomendasi itu datang, Sintayong perlu nggak pemain ini? Tentunya dicocokin dengan keinginan dia, ya, seperti yang dia mendatangkan Tom Hai, Ragnar, Jai Ises, ya, Nathan Cho, nah, itu kan semua dari rekomendasi juga STY.
memang sudah ada pembicaraan dan Ole mengatakan dia masih akan berpikir-pikir. Dia juga sudah menanyakan kepada teman-teman, kepada Ragnar, teman baik dia Ragnar, ya juga dengan Paes, Martin Paes, penjaga gawang di FC Dallas. Saat ini sudah ada masukan-masukan. Dia perlu memang bagi Ole untuk menanyakan sebelum dia ambil keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia. Indonesia sangat atau PSSI sangat butuh pemain untuk sebagai nomor 9 ada di garis depan. Meski kita sudah punya mungkin Rafael, tapi Rafael kan bukan as bermain di lini depan untuk nomor 9. Mungkin saja Ramadan Sananta, Dimas Derajat itu tipikal yang ada atau hoki yang ada di sana. Tapi harus ada pemain yang benar-benar top. Kalau sudah bermain di Eredivisie ya ini kelas ya. Tapi sekarang kan dia baru mencetak 1 gol. Itu dia cetak ketika menang 3-1 Utrecht melawan Heracles. 1 dan dia mencetak gol pertama. Tidak seperti di FC Emmen sebelumnya ketika dia mencetak pada musim yang lalu dengan 13 gol. Memang sekarang ada penurunan tapi dia seorang striker. Ya, kita butuh memang seperti dia. Tapi Erik sudah mengatakan, Pak Erik ya mengatakan belum saatnya. Ya karena kita tanya di bulan Maret, April itu belum. Mungkin saja itu terjadi di bulan Mei atau bahkan bulan Juni, kita akan tidak tahu. Karena di Juni itu ada FIFA Match Day di mana kita akan bermain di Piala Dunia melawan Irak tanggal 6 dan Filipina tanggal 11. Semua di GBK, itu rencana ya. Tergantung memain di mana tapi sementara di GBK untuk 2 pertandingan tersebut. Mungkin Ole akan datang dan ada beberapa pemain. Memang sudah ada kontak-kontak juga, tapi saya tidak perlu sebutkan di sini. Ole saja yang saya sebutkan, tetapi belum ada kesepakatan terjadi. Ya, kita akan tunggu sampai di bulan Mei lah dan masuk ke bulan Juni untuk siapa-siapa nama yang apakah Ole, ya mungkin ada 2 atau 3 pemain lagi ke depan yang akan diambil dengan posisi-posisi ya. Bisa aja satu ada pemain belakang, satu tengah, satu depan untuk menambah kekuatan kita. Shin Tae-yong sebagai pelatih juga sudah mengatakan bahwa Pak Erik akan mendatangkan pemain ini. Cuma dia juga belum tahu. Ya. Dia ingin mendapatkan pemain yang bagus. Tentunya juga ada dia. Dia sudah berkeliling kan sebelumnya ke Belanda, ke Belgia. Bahkan dia menengok pertandingan Venezia melawan Como di Serie B, di mana Jai ikut bermain saat itu. Tentunya dia sudah melihat siapa nama-nama sudah ada dalam catatan STY. Ya, bisa aja dia sudah menyodorkan ke Pak Erik. Tapi untuk saat ini, Pak Erik mengatakan belum ada apapun terjadi. Karena kalau sudah ada, pasti dalam pertandingan melawan Vietnam tanggal 21 kemarin, itu sudah datang, misalnya Ole, sudah bisa datang dan bisa bersalaman. Karena ada kode khusus, apapun yang sudah dirumorkan, ya itu akan masih hoax kalau belum datang dan bersalaman dengan Pak Erik. Dia mesti datang dulu. Keseriusan ini, ada pembicaraan, salaman, kemudian makan malam bersama, foto-foto bersama, dan itu sudah kode keras bahwa dia akan diproses untuk dinaturalisasi menjadi pemain tim nasional kita dan mendapat warga negara Indonesia dengan paspor dan KTP. Sebelum pemain itu datang, itu masih berkisar rumor-rumor saja. Makanya ketika saya coba menanyakan ini, Pak Erik bilang, ya termasuk dengan Jairo Radewold yang bermain di Crystal Palace, itu juga kan banyak digaungkan. Tapi belum ada pembicaraan apapun. Erik bilang nggak ada untuk selama ini. Kalau dengan Ole, oke, ada pembicaraan, sudah bicara ya lewat conference, ada voice berbicara di sana untuk segala kemungkinan di mana dia bermain untuk tim nasional Indonesia, tapi ya belum ada kesepakatan yang terjadi. Dan kesepakatan itu bisa saja untuk 2-3 bulan ke depan. Mungkin saja, tapi semua terbuka, kata Pak Erik. Penambahan pemain itu pasti. Itu akan dilakukan. Penambahan pemain untuk naturalisasi. Ya, itu akan ada. Karena STY juga sudah tahu akan dilakukan oleh Pak Erik. Demi sepak bola kita maju, kuat, berbicara bukan di ASEAN lagi atau di Asia terbang tinggi. Pak Erik bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi kekuatan. Jadi tidak ada perbedaan lagi yang bermain di starting 11 ya dengan yang ada di pemain cadangan. Jadi semua kuat. Ya, dengan tidak meninggalkan juga pemain-pemain yang ada di Liga 1. Ya pasti kita lihat kemarin kan ada Egy bisa tampil, ada Ramadan Sananta, ada Marcelino yang bermain di Deinze, ada Asnawi yang sekarang bermain di Port. Ya Pratama walaupun pertandingan kedua kemarin sakit nggak bermain, tapi dia sudah ada di Suwon. Dan beberapa pemain di Liga 1 juga diperhatikan. Rizky Ridho misalnya main di Persija, itu akan diambil. Tetapi harus ada pemain juga dari Eropa yang dianggap kuat, ya masuk di grade A tentunya, sehingga kita ada yang cedera pun beberapa tidak takut. Seperti kemarin kan dikhawatirkan pemain belakang, ya Jordi nggak ada, ya, Sandi dapat akumulasi, Elkan juga cedera, Sain Patinama cedera. Tapi kita tetap kuat dengan ada Jai, Justin Hopner yang main ke belakang, Nathan sudah ada, jadi tetap kuat. Ditambah dengan kombinasi Ridho di sana,
tidak pengaruh. Itulah untungnya bahwa kita punya pemain-pemain lain, ya opsi-opsi lain dengan banyak di belakang. Ya, bisa saja untuk berikut kaget tiba-tiba Kevin Dix ya diambil misalnya untuk bermain. Thomas Hilgers, data yang tadinya mereka masih ragu-ragu untuk bisa mengatakan ia bermain tim nasional, tapi bukan tidak mungkin, segala sesuatu akan terbuka. Ya, kita akan tunggu nantinya. Ya, siapa tahu Ole akan berlabuh datang di tim nasional kita sampai bulan Juni lah, kita tunggu ya. Di bulan Juni ya sana, atau sebelum Juni di bulan Mei. Ya, karena di Juni itu bisa aja sudah pengambilan sumpah. Ya, kita akan tunggu juga dengan Martin Paes tentunya, karena banyak yang bertanya bagaimana dengan kondisi Martin Paes. Ya, kita akan bicara untuk di next video. Tapi saat ini saya juga mengkonfirmasi kepada teman-teman, oleh sudah terjadi pembicaraan dengan Pak Ketua, ada beberapa pemain juga, dan sudah dikonfirmasi oleh STY bahwa akan ada penambahan. Itu jelas, cuma kita tidak tahu kapan, karena Pak Ketua kan sudah jawab. Tunggu bro, untuk saat ini belum. Ya, kita fokus dulu untuk melewati 2 pertandingan melawan Vietnam. Nah, semua sekarang sudah terlewati. Kita menang dapat 6 poin bahkan. Di peringkat FIFA kita naik. Ya, sekarang mungkin sudah 135. Ya, akan diumumkan nanti. Jadi per April nantinya. Sudah lewat ini. Nah, kita akan ke sana. Mungkin Pak Eri akan berpikir lagi sekarang untuk mewujudkan keinginan dari STY juga yang mengatakan ada penambahan pemain. Ya, semoga Ole bisa datang dan bermain di tim nasional. Juga ada beberapa pemain lainnya yang kita akan tunggu. Oke, sampai di sini saya berbicara soal Ole Romain ini yang banyak diangkat ke permukaan, termasuk juga dengan Jairo di sana, yang semuanya kata Pak Ketua belum. Tapi posisinya akan tetap terbuka ya untuk ke depan. Dengan saya Bung Ropan, ciao dan terima kasih lagi untuk Sinar Cemerlang. Wah, ini harganya terjangkau ya. Kemudian produknya ini premium dengan sangat ekonomis. Jadi coba aja dengan produk ini untuk cuci piring, cuci pakaian, semua untuk kita ya bisa dimanfaatkan. Ciao.